Kerajaan yang pernah dipimpin oleh Balaputra Dewa adalah A. Kerajaan Kutai, B. Kerajaan Sriwijaya, C. Kerajaan Mataram, D. Kerajaan Majapahit. Ya, jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Doyan Belajar. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar membahas soal-soal PTS genap tahun ajaran 2022-2023, mata pelajaran IPAS kelas 4 kurikulum merdeka. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Kerajaan Kutai dengan pusat kekuasaan di Kalimantan Timur pernah dipimpin Raja A. Sanjaya, B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Doyan Belajar. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar soal PTS genap tahun ajaran 2022-2023, mata pelajaran IPAS kelas 4 kurikulum merdeka. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Kerajaan Kutai dengan pusat kekuasaan di Kalimantan Timur pernah dipimpin Raja A. Sanjaya, Aswawarman dan Mulawarman, B. Kudungga, Aswawarman dan Mulawarman, C. Kudungga, Aswawarman dan Purnawarman, D. Purnawarman, Aswawarman dan Mulawarman. Ya, jawabannya adalah B. Kudungga, Aswawarman dan Mulawarman. Ya, soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Masjid Bantam seperti gambar di atas merupakan bentuk peninggalan sejarah yang berasal dari A. Kerajaan Samudra Pasai, B. Kerajaan Aceh, C. Kerajaan Demak, D. Kerajaan Banten. Ya, jawabannya adalah D. Kerajaan Banten. Ya, soal nomor 3. Kerajaan yang pernah dipimpin oleh Balaputra Dewa adalah A. Kerajaan Kutai, B. Kerajaan Sriwijaya, C. Kerajaan Mataram, D. Kerajaan Majapahit. Ya, jawabannya B. Kerajaan Sriwijaya. Ya, Kerajaan Sriwijaya dengan pusat kekuasaan di Sumatera Selatan. Raja-raja yang pernah memerintah antara lain Balaputra Dewa dan Sri Sangrama. Ya, berikutnya soal nomor 4. Tempat yang berfungsi untuk menyimpan segala benda-benda bersejarah disebut A. Benteng, B. Museum, C. Monumen, D. Gedung. Ya, jawabannya sangat mudah sekali. Jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno disebut A. File, B. Dokumen atau arsip, C. Artikel, D. Makalah. Ya, jawabannya adalah dokumen atau arsip. Oke, soal nomor 6. Ini soal hot ya teman-teman. Perhatikan sumber-sumber sejarah mengenai masuknya Islam ke Indonesia berikut. 1. Batu nisan Makam Sultan Malik As-Saleh. 2. Masjid Banten. 3. Candi Prambanan. 4. Benteng Kerajaan Ternate. 5. Kitab Negara Kertagama. Ya. Sumber sejarah mengenai masuknya Islam
ke Indonesia yang benar ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, 3, B 1, 2, 4, C 2, 3, 4, D 3, 4, 5. Ya, silakan teman-teman bisa diteliti sumber masuknya Islam ke Indonesia. Ya, jawabannya adalah B 1, 2, dan 4 ya. Batu nisan, Masjid Banten, dan benteng kerajaan Ternate. Kalau Candi Prambanan kan bukan ciri khas Islam kan teman-teman ya, ini lebih condong ke Hindu. Oke, sekarang nomor 7. Kitab Negara Kertagama adalah karya sastra peninggalan kerajaan Majapahit yang ditulis oleh Empu A. Kanawa, B. Sendok, C. Tantular, D. Prapanca. Ya, jawabannya adalah D. Prapanca. Ya, Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca yang menuliskan kata Pancasila. Ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Ya, peninggalan sejarah di atas bertempat di Surakarta yang bernama Monumen A. Bahari, B. Jogja Kembali, C. Pers, D. Nasional. Ya, kira-kira ini gedung apa teman-teman yang berada di Surakarta, yaitu tepatnya di Solo. Ya, jawabannya adalah Pers. Nomor 9. Budaya baru dapat timbul ketika dua budaya berbeda bertemu akibat adanya interaksi secara sosial bermasyarakat, disebut A. Kontak sosial, B. Kontak antar budaya, C. Kontak budaya antar kelompok, D. Pemaksaan. Ya, jawabannya adalah kontak sosial. Jawabannya adalah A. Ya, kontak sosial ini merupakan budaya baru yang dapat timbul ketika dua budaya berbeda bertemu akibat adanya interaksi secara sosial bermasyarakat. Ya, sekarang nomor 9. Ini salah satu soal yang cukup sulit teman-teman. Berikut yang bukan termasuk contoh asimilasi budaya di sekitar kita adalah A. Pernikahan antar etnis, B. Pertunjukan seni musik dangdut, C. Pertunjukan tari cokek, D. Adat pernikahan. Ya, hati-hati teman-teman yang bukan termasuk contoh asimilasi budaya. Ya, betul, jawabannya adalah pertunjukan tari congkek. Ya, soal nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pantai digunakan sebagai objek pariwisata. 2. Pantai digunakan sebagai tempat usaha pengolahan garam. 3. Pantai tidak mencegah abrasi. 4. Pantai dimanfaatkan sebagai habitat spesies hewan. 5. Pantai dapat menyebabkan tsunami. Pernyataan yang benar terkait dengan manfaat pantai ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Ya, jawabannya adalah B. 1, 2, dan 4. Ya, manfaatnya pantai digunakan sebagai objek pariwisata, pantai digunakan sebagai tempat usaha pengolahan garam, dan pantai dimanfaatkan sebagai habitat spesies hewan. Yes. Soal berikutnya nomor 12.
Prasasti Kebun Kopi, Muara Siantan, Tugu, dan Lebak adalah peninggalan kerajaan A. Kutai, B. Kediri, C. Tarumanegara, D. Majapahit. Ya, jawabannya adalah C. Tarumanegara. Ya, peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah prasasti Kebun Kopi, Muara Siantan, Tugu, dan Lebak. Ya, soal nomor 13. Berikut peninggalan kerajaan Mataram Buddha adalah A. Candi Kalasan, Candi Mendut, dan Candi Sewu. B. Candi Jago, Candi Prambanan, dan Candi Sewu. C. Candi Kidal, Candi Kalasan, dan Candi Mendut. D. Candi Singosari, Candi Kalasan, dan Candi Mendut. Ya, jawabannya adalah A. Candi Kalasan, Candi Mendut, dan Candi Sewu. Ya, sekarang soal berikutnya nomor 14. Kerajaan Ternate merupakan kerajaan Islam dengan pusat kekuasaan di Maluku Utara yang berdiri sejak abad A. 1514 Masehi, B. 1400 Masehi, C. 1600 Masehi, D. 1500 Masehi. Ya, jawabannya adalah D. 1500 Masehi. Ya, kerajaan Ternate ini merupakan kerajaan Islam dengan pusat kekuasaan di Maluku, berdiri sejak abad 1500 Masehi. Ya, soal nomor 15. Upaya Sutasoma sebagai titisan Sang Hyang Buddha untuk menegakkan dharma adalah isi dari kitab A. Sudayana, B. Sutasoma, C. Sorandaka, D. Kutara Manawa. Ya, mudah sekali teman-teman. Upaya Sutasoma berarti nama kitabnya adalah Sutasoma. Jawabannya adalah B. Ya, soal berikutnya nomor 16. Berikut sikap yang bijak berkaitan dengan keanekaragaman budaya di Indonesia kecuali. Ingat teman-teman, kecuali ya. A. Saling merendahkan suku, agama, ras, dan budaya. B. Saling menghormati dan menghargai keragaman suku dan budaya bangsa. C. Tidak saling merendahkan dan menjelekkan suku dan bangsa. D. Menjaga dan melestarikan suku dan bangsa. Ya, mudah sekali jawab teman-teman. Jawabannya adalah A. Saling merendahkan. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini ada sebuah tarian teman-teman. Itu kalau tidak salah di tangannya ada benda yang sangat unik sekali. Ya, soalnya tarian tradisional di atas berasal dari Minangkabau yang disebut tari A. Saman, B. Piring, C. Gandrung, D. Serimpi. Ya, jawabannya adalah tari piring. Ya, soal nomor 18. Upacara tradisional yang diselenggarakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah A. Tradisi sekaten, B. Tradisi kupatan, C. Tradisi upacara tumpak landep, D. Tradisi adat istiadat. Ya, jawabannya adalah tradisi sekaten. Ya, soal nomor 19. Lagu daerah yang berjudul Suwe Ora Jamu berasal dari A. Sumatera Utara, B. Sumatera Barat, C. Jawa Tengah, D. Maluku. Suwe ora jamu
jamu godhong telo. Ya, itu berasal dari, ya, jawabannya adalah C, Jawa Tengah. Ya, berikutnya soal nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengedepankan falsafah dan kearifan lokal. 2. Bersifat turun-temurun. 3. Dilestarikan di suatu daerah tertentu. 4. Mengedepankan budaya tiap daerah. Pernyataan di atas termasuk ciri-ciri yang ada pada A. Bahasa daerah, B. Baju adat daerah, C. Tradisi daerah, D. Tarian daerah. Ya, jawabannya adalah D. Tarian daerah. Ya, berikutnya soal nomor 21. Nama rumah adat yang berasal dari daerah Sumatera Barat adalah A. Rumah Joglo, B. Rumah Panggung, C. Rumah Gadang, D. Rumah Kasepuan. Ya, jawabannya adalah apa teman-teman jawabannya? Kira-kira? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Rumah Gadang. Ya, soal nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Rumah adat yang ditunjukkan pada gambar tersebut berasal dari daerah A. Sumatera Selatan, B. Sumatera Barat, C. Sumatera Utara, D. Kalimantan Barat. Ya, kira-kira ini gambar rumah adat mana? Ya, jawabannya adalah A. Sumatera Selatan. Ya, sekarang soal nomor 23. Alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara memetik dengan dengan jari jemari tangan yang berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT adalah A. Gamelan Jawa, B. Angklung, C. Sasando, D. Habetan. Ya, jawabannya adalah Sasando. Nomor 24. Berikut yang bukan termasuk ke dalam jenis seni pertunjukan adalah A. Wayang kulit, B. Garantung, C. Tayub, D. Tarling. Ya, jawabannya adalah Garantung. Soal nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa memiliki dan menghargai. 2. Mempererat persaudaraan. 3. Memperkaya kebudayaan nasional. 4. Menegakkan supremasi hukum. 5. Tidak dapat dijadikan aset wisata. Berdasarkan pernyataan di atas, pernyataan yang benar terkait dengan manfaat keberagaman budaya adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C. 1, 4, 5, D. 3, 4, 5. Ya, jawabannya adalah A. Ya, 1, 2, dan 3. Ya. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan soal PTS PPKN. Ya, demikian teman-teman untuk pembahasan kali ini. Kita bahas Romawi 2 dan Romawi 3 pada video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar dan sukses selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.